Jadi di dalam pasal pada hakikat ilmu ini kita akan mengaji tentang hakikat ilmu dan fikih serta keutamaan fikih, yakni keutamaan tiap-tiap ilmu dan fikih itu sendiri. Maka di sini musannif mendahulukan secara global, secara garis besar tentang hakikat ilmu, akan tetapi secara terperinci musannif atau Syekh Az-Zamuji mendahulukan tentang keutamaan ilmu itu secara dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa yang dimaksud di dalam ini kitab yang pertama adalah menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan fikih agar para santri, para pelajar termotivasi untuk menuntut ilmu dan fikih. Dan yang keduanya baru Syekh Az-Zamuji menjelaskan tentang hakikat keduanya dengan tujuan agar para santri dan para pelajar tidak melazimi menuntut sesuatu yang tidak diketahui. Maka itulah Syekh Az-Zamuji mendahulukan sesuatu yang menjadi tujuan pada substansinya pada kitab ini. Maka berkata hionya tu Syekh Az-Zamuji, pengarang musannif, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bara mulo menuntut ilmu ba'alah bara mulo fardu atau tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Memulai hionya itu musannif dengan hadis yang mulia karena mengambil berkah dan mengambil keberuntungan. Ini tujuan musannif mendahulukan atau memulai pembahasan ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maksud hadis itu ialah mencari ilmu adalah fardu ain atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang mukallaf. Yang telah mukallaf, wajib baginya menuntut ilmu, wajib baginya untuk belajar. Wajib di sini adalah fardu ain. Seperti apa? Seperti ilmu yang dapat menjamin seseorang untuk bisa menjelaskan, untuk bisa menerangkan, mengenal Allah Ta'ala dengan wahdaniyat, keesaan Allah, dan mengenal sifat-sifat Allah, dan mengenal kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak boleh oleh taklid padanya tu demikian. Jadi fardu ain hukumnya bagi kita, arti fardu ain wajib setiap manusia yang beriman untuk menuntut ilmu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal di dalam agama itu adalah mengenal Allah, mengenal tentang keesaan Allah,
mengenal tentang sifat-sifat Allah, mengenal tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak boleh taklid di dalam ilmu yang demikian. Karena kata firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pekerjaan tidak jenis Tuhan kecuali Allah. Terdapat di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Begitu juga perintah Allah di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Supaya memperlihatkan kami akan mereka itu akan ayat-ayat kami pada ufuk dan di dalam diri mereka, sehingga nyata bagi mereka bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang hak. Banyak tanda-tanda keesaan Allah di permukaan bumi, di langit, bahkan lagi di dalam diri kita, agar kita benar-benar nyata bagi kita bahwa Allah adalah zat yang maha hak, zat yang hak, zat yang benar-benar berkuasa di langit dan di bumi. Dan seperti ilmu salat dan bersuci ate tiap-tiap muslim yang baligh, fakir ado hionya itu muslim atau kayu, wajib baginya. Ya. Seperti ilmu salat, ilmu bersuci, wajib baginya. Baik dia kaya maupun dia fakir. Begitu juga dengan ilmu seperti ilmu zakat dan haji. Jika wajib hiyo kaduonyo atehnyo itu orang. Kalau zakat dan haji wajib bagi diri kita, maka bagi diri kita wajib atau fardu ain hukumnya mencari ilmu yang berkenaan dengan zakat, yang berkenaan dengan haji itu. Dan adapun baligh, dan adapun baligh martabat ijtihad, kalau seorang sampai kepada maqam ijtihad dan fatwa, maka fardu kifayah lagi. Menjadi fardu kifayah, kewajiban kolektif. Ya. Kalau untuk menjadi seorang mujtahid, itu yang wajib di situ adalah menjadi wajib fardu kifayah. Yang terpenting di dalam suatu kampung, dalam suatu negeri, wajib minimal satu orang. Harus ada satu orang untuk menyelamatkan orang yang banyak. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Dengan adanya satu orang yang benar-benar paham dengan hukum-hukum agama dan fatwa, maka yang lain pun akan terselamatkan daripada dosa-dosa tentang kelalaian di dalam menuntut ilmu. Apabila berdiri dengannya tu orang oleh salah satu daripada ahli negeri, pado hionyo itu orang, dan gugur hionyo itu ke fardu ain daripada yang baki mereka itu. Jadi dengan satu orang saja mampu
untuk menguasai ilmu ijtihad tadi atau ilmu fatwa tadi, maka yang lain pun akan terbebaskan, gugur fardu ain bagi yang lain, gugur dosa-dosa dari yang lain. Dan atas mereka itu anatehnya taklid pada barang yang terkatar hionya tu barang bagi mereka itu daripada yang baharu. Dan jika duduk mereka itu sekalian mereka itu daripadanya itu taklid, ba'ala jika durhaku mereka itu hal keadaan sekalian, nyampang tidak ada satupun orang yang peduli dengan ilmu dengan yang fardu kifayah ini, maka seluruhnya pun akan berdosa. Maka sekampung itu dianggap orang yang berdosa. Seperti salat mayat. Salat mayat, bila tidak ada satupun orang yang mensalatkan mayat tadi, maka sekampung pun orang seluruhnya berdosa. Ya. Tapi bila sudah ada beberapa orang yang ikut mensalatkan, yang mau menyalatkan mayat tadi, maka kewajiban bagi yang lain pun akan bebas. Maka izan sekatiko itu, baramulo muslim dan ilmu ba'alah baramulo tiuk daripada kaduanya, ba'alah baramulo umum yang dikhususkan dengan ilmu, yang dicubui dengannya itu ilmu, dan ilmu yang berakal lagi baligh. Seperti ini pada syarah kitab Al-Masabih. Dan pada ini makna anan padonya mengisyarahkan oleh musannif, maka berkatu hionya itu musannif, ketahuilah de engkau dengan bahwa sesungguhnya itu pekerjaan baramulo damir ba'alah baramulo bagi sya'an, ba'alah sesungguhnya tidak fardu ateh tiuk-tiuk muslim laki-laki dan muslim perempuan oleh menuntut tiuk-tiuk ilmu. Tetapi fardu atehnya itu muslim laki-laki dan muslim perempuan oleh menuntut ilmu hal. Jadi yang wajib bagi orang muslim itu bukan seluruh ilmu, akan tetapi yang wajib itu adalah ilmu hal. Ilmu hal ini yaitunya ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Dan baramulo yang dimaksud daripada hal pada di sini, ba'alah baramulo urusan yang datang bagi insan. Jadi ilmu hal di sini seperti misalkan perkara kufur, karena kufur itu adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu batasan-batasan yang akan mencampakkan kita kepada kekufuran itu. Begitu juga tentang perintah Allah seperti salat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan salat, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Begitu juga perkara iman, begitu juga perkara zakat, begitu juga perkara puasa dan lain-lainnya daripada ahwal-ahwal. Tidak hal yang berhadap bagi masa yang akan datang, mustakbal. Jadi perlu diingatkan kembali
bahwa yang wajib bagi kita orang muslim itu bukan menuntut seluruh ilmu, akan tetapi yang wajib bagi kita itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu tentang dasar-dasar agama dan ilmu fiqih. Seperti barang yang dikatakan orang akan hionya itu barang. Baram lo se afdal ilmu, ba'alah baram lo ilmu hal. Dan baram lo se afdal amal, ba'alah baram lo memelihara hal. Daripada sio-sio dan kerusakan. Dan fardu atas yang muslim oleh menuntut ilmu barang yang terjatuh hionya tu barang baginya tu orang muslim, artinya bagi orang muslim, pada kelakuannya tu orang muslim, artinya pada salatnya tu orang muslim, nisbah misal daripada yang merusak dan yang membaikan. Jadi wajib bagi kita orang muslim mencari ilmu barang yang terjatuh hionya itu barang bagi orang muslim, seperti salat, cari ilmu salat. Zakat, andai kata kita wajib membayar zakat, cari ilmu zakat. Salat wajib bagi orang muslim, cari ilmunya. Haji kalau kita mampu, cari ilmunya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat selaku orang muslim, cari bagaimana bersaksi kepada Allah, terhadap Allah, dan bersaksi terhadap Nabi Muhammad. Cari ilmunya yang benar. Cari segala sesuatu yang akan merusak salat kita. Cari ilmu yang akan merusak puasa kita. Fi ayyi halin kana, pada manu keadaan yang ada hionya tu keadaan, arti pada sah dan sakit dan perjalanan dan tidak dalam perjalanan, hadir berarti. Maka bahwa sesungguhnya pekerjaan ba'ala sesungguhnya la budda lahu minas salah, mesti baginya tu orang daripada salat. Maka fardu atehnya tu orang muslim oleh ilmu barang yang terjatuh hionya tu barang baginya tu orang muslim, pada salatnya itu orang muslim daripada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, kalau kita sebagai orang muslim wajib bagi kita melaksanakan salat, maka yang terjatuh bagi salat itu adalah syarat-syaratnya, rukunnya, wajib kita ketahui agar salat yang kita kerjakan tidak rusak, agar salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kadar barang yang kamu membayarkan hionya tu seseorang dengan itu barang akan fardu salat. Nisbah misal baramulu membaca Al-Fatihah, ba'alah baramlu fardu di dalam salat. Mangku baramlu ilmu fardu qadar yang mangku baramlu ilmu kefarduan qadar barang yang membayarkan hionya orang dengan itu barang akan salat, yakni ayat yang panjang atau 3 ayat yang pendek, ba'alah baramulu fardu. Jadi segala sesuatu yang membawa kepada kesempurnaan membayar sesuatu yang wajib bagi kita, maka menjadi fardu atau wajib bagi kita mempelajarinya. Wa yajibu alaihi, wajib dan wajib atas atehnya tu orang muslim, artinya ateh orang muslim oleh ilmu barang yang terjatuh hionya tu barang baginya tu orang muslim, pada salatnya itu orang muslim dengan kadar barang yang kamu membayarkan hionya tu orang dengan itu barang, ba'alah baramulu wajib. Akan yang wajib, nisbah masal.
baramulo mempercampurkan surat baalah baramulo wajib pada salat, dan baramulo ilmunya tu mempercampurkan iyo pulo baalah baramulo wajib. Karena bahwa sesungguhnya barang yang diwasilahi dengannya itu barang kepada mendirikan yang fardu, ba'ala sesungguhnya ado hiun itu barang badonya fardu. Seperti wudu, mangko bahwa sesungguhnya wudu ba'ala sesungguhnya wasilah baginya itu salat, mangko ado hiun itu wudu badonya fardu. Dan barang yang diwasilahi dengan itu barang akan mendirikan yang wajib, ba'alah baramulo ado hiun itu barang badonya wajib. Jadi segala sesuatu yang akan yang menjadi penyebab sempurnanya perkara yang wajib itu, maka segala sesuatu yang menjadi tersebab perkara itu sempurna atau yang wajib itu sempurna atau diterima oleh Allah, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Salat wajib, maka wudu adalah sesuatu yang berkaitan dengan salat, maka wudu pun hukumnya menjadi wajib. Mangko baramlo ilmu dengan yang fardu dan yang wajib, ba'ala baramlo sebab bagi mendirikan keduanya. Mangko ado hionya tu nanti tiuk badannya fardu dan yang wajib. Pada misal keduanya. Dan seperti demikian juga pada puasa dan zakat, jika ado baginya tu orang badannya harta, baramlo syarat ba'alah baramlo kait bagi zakat. Dan haji, jika wajib hionya tu haji atehnya tu orang, yakni fardu atehnya tu orang oleh ilmu ini perkara-perkara seperti barang yang fardu oleh dirinya itu perkara. Dan seperti demikian juga mengulang-ulang hionya itu musannif akan lafaz, akan labzata, seperti demikian karena mengisyarahkan akan lafaz kazalika. Jadi seperti demikian juga mengulang-ulang hionya itu musannif akan lafaz kazalika karena mengisyarahkan kepada berubah-ubah daripada jihad keadaan barang yang terdahulu hionya itu barang daripada ibadah, dan barang yang supaya kedatang hionya itu barang daripada muamalat. Jadi itulah kajian kita bab ta'lim muta'alim, pasal yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya.